Ternyata, anggota keluarga kerajaan Inggris sering bepergian keliling dunia setiap tahunnya. Terdengar keren, tapi kenyataannya sedikit menyusahkan. Perjalanan ini membutuhkan perencanaan yang sangat rinci dan mengikuti aturan khusus. Dihitung-hitung, ada 22 aturan, beberapa di antaranya seperti tak masuk akal. Persiapan perjalanan. Sekitar setengah tahun sebelumnya, seorang asisten khusus akan mengunjungi semua negara tujuan sang ratu. Di negara tujuan, kondisi lapangan pun disiapkan, mempelajari gaya hidup, budaya, perilaku masyarakat setempat, kejadian terkini, dan situasi politik, serta mengidentifikasi tempat-tempat berbahaya agar sepenuhnya siap menghadapi keadaan darurat saat kunjungan. Anggota keluarga kerajaan harus sedikit tahu tentang kehidupan di negara tujuan. Di negara tujuan, menu khusus dipersiapkan jauh-jauh hari bagi setiap anggota keluarga kerajaan, tanpa bawang putih dan memakai lebih sedikit rempah-rempah sehingga tidak merusak aroma napas anggota kerajaan. Kerang dan hidangan laut juga dilarang untuk menghindari keracunan makanan. Menariknya, tak seorang pun tahu makanan favorit ratu. Dia sengaja tidak memberitahukannya. Jika tidak, koki hanya akan memasak itu-itu saja. Staf hotel juga akan diberitahu terlebih dahulu tentang minuman kesukaan masing-masing anggota keluarga kerajaan. Ada asisten senior untuk menata busana ratu yang akan bepergian ke negara-negara tujuan beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan sebelumnya. Dia membuat pilihan pakaian sehingga cocok dengan kondisi alam dan pemandangan setempat. Dia juga memeriksa apakah corak dan warna pakaian tidak menunjukkan hal buruk dan menyinggung penduduk setempat. Asisten senior ini harus tahu sebelumnya tempat-tempat di mana ratu harus melepas sepatu atau di mana dia akan membutuhkan syalnya. Secara umum, penampilan ratu diatur sampai kepada hal yang paling detail. Ada juga dokter khusus yang akan bepergian terlebih dahulu. Dia akan mengunjungi semua rumah sakit di negara tujuan dan mempelajari kualitas pengobatan setempat. Perhatian khusus diberikan kepada negara yang kekurangan stok obat-obatan tertentu dan seperangkat kotak obat pribadi akan diatur sesuai dengan kondisi tersebut. Begitu rencana perjalanan sudah matang, pers diundang ke Istana Buckingham untuk mempelajari detailnya. Perjalanan pun dimulai. Protokol kerajaan melarang perjalanan dua pewaris tahta secara bersamaan pada pesawat yang sama. Aturan ini dibuat untuk melindungi garis keturunan kerajaan. Perjalanan keluarga juga dilarang, tetapi kadang Ratu Elizabeth membuat perkecualian dan meniadakan larangan ini. Anggota keluarga kerajaan hanya berhak terbang dengan jet pribadi untuk perjalanan kenegaraan. Selebihnya, mereka terbang dengan pesawat komersil. Pesawat jet pribadi tidak digunakan untuk tujuan pribadi karena operasionalnya dibiayai oleh pajak. Kadang, mereka bahkan membeli tiket kelas ekonomi. Misalnya, penumpang biasa melihat Pangeran William dengan istrinya Kate Middleton atau Pangeran Harry dengan Meghan Markle di atas pesawat. Walau naik pesawat komersil, mereka selalu dikawal oleh staf khusus yang terlatih. Anggota muda keluarga kerajaan tidak diperkenankan menghamburkan uang. Kabarnya, Ratu Elizabeth II secara pribadi mengawasi pengeluaran kerajaan dan jika salah satu pewaris kerajaan terlalu boros, dia akan diperingatkan tanpa kecuali. Anggaran belanja keluarga kerajaan dialokasikan setiap tahun, misalnya dari Maret 2018 sampai Maret 2019. Sekitar 77 miliar rupiah lebih dikeluarkan hanya untuk perjalanan dinas. Ada rombongan 7-15 orang pengawal untuk menemani anggota keluarga kerajaan yang masih muda ketika bepergian. Sedangkan 30 orang untuk sang ratu. Mereka terdiri dari pengawal keamanan pribadi, koki, dokter, penata gaya, penerjemah, dan bahkan seniman. Dalam semua pertemuan kerajaan, ada seorang juru bahasa profesional pendamping. Tidak hanya bertugas menerjemahkan, ia juga harus menghindari jeda karena canggung dalam percakapan. Anggota keluarga kerajaan sering menggunakan helikopter untuk bepergian jarak dekat. Dan Ratu suka bepergian dengan kereta khusus kerajaan produksi tahun 70-an yang kadang justru lebih mahal daripada perjalanan udara. Di setiap hotel yang dikunjungi keluarga kerajaan, staf mempersiapkan kamar khusus. Ini bukan hanya tempat untuk urusan tidur, tetapi juga sebagai perlindungan saat darurat. Kamar mandi ditandai dengan simbol-simbol tertentu yang artinya hanya bisa digunakan oleh keluarga kerajaan. Salah satu jurnalis kerajaan berkata bahwa pemilik hotel paling khawatir akan kondisi kamar mandinya seperti warna handuk dan standar tisu toilet terbaik. Ya,
Di berbagai negara, anggota keluarga kerajaan dijamu dengan banyak makanan dan minuman, tetapi pengawal selalu membawakan minuman favorit masing-masing anggota keluarga kerajaan. Begitu juga dengan makanannya. Dan selalu ada makanan dan pasokan air dari Inggris untuk berjaga-jaga jika ada masalah makanan di beberapa negara. Jika senang bepergian, kamu pasti tidak melewatkan jalan-jalan, mengunjungi objek wisata, atau hanya sekedar menikmati suasana baru. Tetapi tidak dengan anggota keluarga kerajaan, kemanapun kunjungannya, biasanya hanya terdiri dari pertemuan dan acara makan malam resmi dengan pejabat senior pemerintahan. Setiap langkah kaki anggota kerajaan ditulis secara rinci. Kapan makan malam dimulai, kapan harus diakhiri, kapan harus masuk mobil, dan seterusnya. Hanya ada sekitar 1 jam tersisa untuk jalan-jalan ke atraksi lokal. Kebanyakan waktu luang yang tersisa adalah selama berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Terlepas dari jadwal yang padat, selalu ada waktu untuk tradisi yang dicintai ratu, yaitu minum teh. Saat ratu bepergian dengan kereta, para asisten tahu bahwa teh, minuman favorit, dan makanan ringan harus disajikan 4 kali pada jam-jam tertentu yang diatur sangat ketat. Bahkan, anggota keluarga kerajaan sekalipun menjalani pemeriksaan paspor. Tentu saja tidak mengantri seperti penumpang lainnya, tetapi paspornya tetap dicap. Tetapi tidak untuk ratu, karena semua paspor di negaranya dikeluarkan atas namanya. Saat melintasi perbatasan, ia tinggal menyebutkan nama lengkapnya, alamat, tempat lahir, dan kewarganegaraannya pada petugas imigrasi. Setiap anggota keluarga kerajaan punya tas bagasi tersendiri dengan warna dan logo tertentu. Milik Ratu Elizabeth diberi label Queen. Jelas, jurnalis juga melihat huruf W dan lambang mahkota pada tas Pangeran William. Yang menyusahkan dari perjalanan kerajaan adalah pakaian. Keluarga kerajaan dilarang mengenakan pakaian biasa saat bepergian, seperti sepatu kets, kaos, atau celana jeans. Mereka harus tampil sempurna. Itu sebabnya mereka mengenakan setelan resmi atau gaun. Mereka juga harus punya pakaian hitam. Jika salah seorang keluarga kerajaan meninggal tiba-tiba, setiap orang harus tampil berbela-sungkawa dan turun dari pesawat dalam pakaian duka. Dokter pendamping membawa 1 paket darah untuk transfusi bagi setiap anggota keluarga kerajaan dalam setiap perjalanan. Ini penting untuk berjaga-jaga dalam keadaan darurat atau jika ada masalah dengan darah yang didonorkan pada negara tujuan. Anggota kerajaan harus dapat menyapa masyarakat dalam bahasa negara yang mereka kunjungi. Lebih dari itu, mereka bahkan diajari aturan sopan santunnya. Agar tidak melupakan apapun, mereka ditemani oleh asisten khusus. Nah, kini kita sedikit lebih tahu tentang perjalanan keluarga kerajaan. Tetapi pertanyaan utamanya tetap ada. Mengapa mereka begitu sering bepergian? Dahulu, anggota kerajaan bepergian ke seluruh Britania Raya dan koloninya supaya rakyat biasa mengenal mereka. Dan mereka juga harus tahu bagaimana kehidupan rakyatnya. Tetapi dengan perkembangan internet dan media, tujuan kunjungan mulai agak berubah, yaitu untuk mempopulerkan kerajaan dan menunjukkan bahwa rakyat dilindungi. Seringkali, perjalanan ke negara-negara lain dikaitkan dengan kegiatan amal. Para anggota keluarga kerajaan berbicara di konferensi, berpidato tentang berbagai masalah terkini dunia, dan tentu saja menjalin dan memperbaiki hubungan diplomatik. Setiap perjalanan, setiap tindakan berpengaruh bagi kehidupan di Kerajaan Britania Raya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.